Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menyebut ada operasi politik dan tokoh besar di balik isu ijazah palsu yang menurutnya sudah digoreng beberapa tahun terakhir. Menurut Jokowi, pihak penuduh ijazah palsu harus membuktikan tuduhannya di pengadilan. Tapi, ia sendiri juga siap menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki. Saya dituduh ijazah saya palsu, artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba. Ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan? Yaitu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya akan saya bawa. Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, membantah ada operasi politik ataupun orang besar yang mendalangi. Ia justru menantang Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Buktikan kalau memang itu ada operasi politik. Buktikan. Bisa nggak Jokowi membuktikan kalau itu ada tokoh besar? Kalau memang negarawan, sekali lagi, buktikan dengan tunjukkan aslinya. Itu. Menanggapi pernyataan Jokowi soal adanya agenda politik dan tokoh besar di balik isu ijazah palsu, Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon minta hal itu ditanyakan kembali ke Jokowi. Ya sebaiknya tanya Pak Jokowi gitu ya, karena kami tidak tahu gitu. Kami tidak pernah berbicara di sisi itu. Pakar hukum Hipnu Nugroho berpandangan untuk mengakhiri polemik dugaan ijazah palsu Jokowi di masyarakat, penegakan hukum harus dituntaskan. Memang mungkin juga, karena sekarang itu sedikit-sedikit politik, ada berkaitan politik, apalagi terkait dengan tokoh mantan presiden lagi. Tapi yang penting sekarang bukan melebar kemana-mana ya, tapi bagaimana penegakan hukum terkait ijazah palsu itu cepat tuntas. Hampir setahun terakhir, isu keaslian ijazah Jokowi telah menggelinding jauh. Sejumlah pihak saling lapor, dari laporan dugaan pidana berlapis hingga menggugat perdata ke pengadilan. Bahkan, lewat pengajuan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Yang terbaru, Pengadilan Negeri Solo memutuskan melanjutkan gugatan citizen lawsuit ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh alumnus UGM. Hakim menolak eksepsi tergugat, yaitu Jokowi dan UGM, dan tetap melanjutkan gugatan ke tahap pembuktian. Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali merespons isu ijazah palsu yang menyasar dirinya. Dalam wawancara eksklusif di program khusus Kompas TV, Jokowi menyebut ada operasi politik dan tokoh besar yang bermain-main dengan isu ijazah palsu dengan tujuan mendowngrade, menjatuhkan reputasinya. Jokowi juga menantang para penuduh ijazah palsu untuk membuktikan tuduhan di pengadilan. Namun, Jokowi juga menyatakan siap menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Bola panasnya, apakah isu ijazah palsu benar bagian dari operasi politik untuk melemahkan keluarga Jokowi? Atau ini murni soal hukum dan keterbukaan informasi? Jika bergulir di pengadilan, apakah Jokowi pada akhirnya bakal menunjukkan ijazahnya ke publik? Dan polemik kemudian berakhir lewat putusan hakim. Inilah Bola Liar bersama saya, Magister Tarigan. Untuk membahas tema malam ini sudah hadir di studio Kompas TV sejumlah narasumber. Saya menyapa Bestari Barus, Ketua DPP PSI. Selamat malam Pak Bestari. Selamat malam. Ada Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Selamat malam Mas. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan Hisyam, politisi senior Golkar. Selamat malam. Ada Ahmad Khairul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat. Selamat malam Mas. Roy Suryo, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi. Selamat malam Mas Roy. Malam Mbak Ilona, malam semuanya. Ada Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam Bang. Malam.
Di floor saya menyapa ada Pak Susno Duaji, Kabaris Krim Polri 2008-2009. Selamat malam Pak. Dan Pak Slamet Ginting, pengamat politik Universitas Nasional. Selamat malam Pak Ginting. Saya langsung ke Mas Ade kalau begitu, dari wawancara eksklusif Kompas TV. Selama bertahun-tahun isu dikelola, kata mantan Presiden Jokowi bahwa ini merupakan upaya mendowngrade reputasi Jokowi. Benar demikian Mas Ade? Bukan hanya mendowngrade, tapi juga ini sama sekali menghina keluarga besar Pak Jokowi. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa apa yang dituduhkan ini kan belum bisa dibuktikan secara hukum. Ya kan, sementara produk tersebut ya kan sudah diakui oleh ya badan publik. Dan ingat, itu sudah sekali lagi saya sampaikan bahwa itu sudah ditunjukkan tetapi kepada instansi berkaitan. Usernya jelas. PDIP membawa ijazah itu kepada KPU pada saat Pilpres. Kemudian wali kota, kemudian gubernur DKI. Artinya barang ini bukan barang yang tidak pernah kelihatan. Gitu. Ijazah ini bukan nggak pernah kelihatan, kelihatan kepada instansi publik tadi. Bahwa itu sudah digunakan kok. Dan itu dilegalisir. Persoalannya kemudian instansi publik ini tidak mau memberikan kepada Restoratif CS, itu bukan ranahnya kita atau Pak Insinyur Joko Widodo lagi. Ya, itu kembali kewenangan mereka, ya cocok dengan cara dia melakukan gugatan di Komisi Informasi Publik. Namun perlu diingat juga bahwa ada pengecualian di situ di Undang-Undang KIP. Ini kan masuk penyidikan. Kalau untuk ijazah S1 ya, masuk penyidikan, bahwa sesuatu yang dapat mengganggu penyidikan itu dikecualikan. Itu yang harus kita pahami dulu. Kenapa ditolak untuk Polda Metro Jaya? Karena memang barang itu sekarang lagi dikuasai oleh Polda Metro Jaya dengan disita aslinya. Nah, tetapi kalau misalkan memang dokumen kopiannya atau kopinya mau diminta dan itu diberikan kepada siapapun yang memegang misalkan instansi publik, ya monggo kerso. Kita sih nggak ada urusan gitu loh. Artinya silakan kalau memang itu diberikan dan memang melalui mekanisme instrumen hukum yang ada. Nah, itu sebelum dijawab sama Mas Roy, kita dengarkan lagi pernyataan dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa ini ada operasi politik katanya. Kami putarkan saudara. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki. Saya dituduh ijazah saya palsu, artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba. Ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya, kan saya bawa. Ada operasi politik di balik langkah Anda seringkali sudah begitu lama menggugat ijazah Jokowi. Orang ini jahat. Iya, kita tuh sains murni, pure science, ilmiah. Gitu, Mas. Ya, kita ingin buktikan secara ilmiah dan itu sudah terbukti dan itu sudah kita tulis dalam buku 700 halaman lebih ya, Jokowi White Paper. Kenapa ditarik-tarik ke politik? Kenapa kemudian disuruh melibatkan dan bahkan sekarang mulai muncul tuh proksi-proksinya padahal itu ada partai tertentu, partai merah, partai biru gitu. Nggak usah, tunjukkan saja ijazahnya dan tunjukkan ijazah yang asli. Jangan kemudian malah menunjukkan ijazah yang scan, yang kemudian scan itu dikatakan asli oleh si Andi Aswan, padahal itu palsu. Ya itu jelas palsu itu. Nah ini dikatakan asli. Bagus. Padahal ini nggak ada yang namanya watermark, nggak ada yang namanya emboss. Jadi kan ini palsu lagi. Udah bohong, ini tambah bohong. Jadi orangnya bohong-bohong kuadrat. Dan satu lagi, saya menggarisbawahi. Kalau dia mengatakan kemarin dengan wawancara Mbak Friska Clarissa, tunjukkan di pengadilan. Buktikan Mbak, minggu depan pengadilan Solo itu alhamdulillah tidak melakukan NO terhadap gugatan citizen lawsuit. Tunjukkan di pengadilan, tunjukkan di PN Solo, jujur tidak dia. Kalau dia mengaku akan menunjuk di pengadilan, harusnya Jokowi tunjukkan itu di pengadilan ijazahnya yang asli. Kalau enggak, bohong lagi seluruh orang Indonesia, lihat kebohongannya lagi. Oke, baik. Mas Ade, dibantah soal adanya operasi politik di balik gugatan ijazah. Ya,
persoalan ada operasi politik atau tidak, itu yang mengetahui Pak Insinyur Joko Widodo, pastinya begitu. Tetapi memang saat sekarang ini, bahwa apa yang bergulir kalau berbicara politik dan menunggangi sesuatu, itu pasti lawan-lawan Pak Jokowi, yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dan atau ada kepentingan lain, tentunya akan menunggangi itu. Dalam artian, secara politis, mungkin mereka nggak kelihatan ya. Tetapi kalau mendukung dan lain-lain sebagainya, itu saya rasa pasti. Pertanyaannya adalah kemudian yang timbul, kalau memang tidak ada operasi politik di sini, mohon maaf Mas Roy, harusnya Mas Roy dilakukan penahanan. Harusnya dilakukan penahanan. Apa itu kalau malah penahanan? Bisanya ngomongnya cuma penahanan. Harusnya. Nggak Ya kan? bisa. Karena kenapa? Karena pasal-pasalnya tidak. Ini saya harusnya Mas Roy. Kenapa Harusnya. kami melihat bahwa ada Emang Mas Ade politik? penyidik? Bukan. Udah. Saya berdasarkan Jangan maksa-maksa pengalaman saya dalam mendampingi baik itu terlapor maupun pelapor. Ya karena penyidiknya itu ya terjadi. kalau ini asli jasanya udah jelas. Kalau Jadi, asli udah ditahan, gampang aja udah. Persoalan asli jangan dibantah dulu Mas Roy. Saya cuma menyampaikan kepada my sister bahwa asli, kenapa ada tunggangan di sini. Tapi percayalah my sister bahwa ketika kemudian partai politik yang mendukung juga kebohongan, bukan kebenaran ini, mendukung kebohongan, pasti akan hancur juga. Oke, kita tunggu Dan nanti. partai politik yang mendukung hal-hal seperti ini juga, itu sayang loh. Kenapa? Kalau ini nanti terbukti pengadilan, ya mohon maaf nih, benar, ya partai politiknya rusak ini. Siapa? Misalkan, Parpolnya siapa? Parpolnya siapa? Saya sih Sebut. tidak bisa menyebutkan. langsung Sama dengan diskreditkan. Jokowi ini nggak boleh Tapi nyebut. ya saya Warnanya harus apa? Warnanya, mengikuti. warna. Warnanya apa? Nggak usah. Nanti bergelinding lagi nih ya kan. Artinya sudah paham semua lah intinya. Mana gitu. paham, tunjuk nama dong kalau berani. Jangan kayak pengecut tadi itu. Pengecut banget. Bukan pengecut Mas Roy. Inilah Mas Roy. Mulut Mas Roy ini santunlah sedikit Mas Roy. Ini dia enggak santun, dia memecah belah bangsa. Kenapa? Di mana memecah belah bangsanya Mas Roy? Mas Roy, Mas Roy ini orang Jawa loh. Tuduh ini. Paling tidak adab itu ada Mas Roy. Sedikit-sedikit ngomong bohong, sedikit-sedikit penjahat. Yang bohong dia tuh sedikit-sedikit ngomong. Tunjukkan di pengadilan ya, minggu depan. Minggu depan kita tunggu. Jokowi Kenapa tunjukkan minggu depan di pengadilan? Iya, tunjukkan minggu depan tunjukkan. Kalau ijazah S1 saya rasa di pengadilan tidak mungkin bisa. Lah, gimana? Baik. Loh, dalam penguasaan Minta nggak bisa Mas Roy segampang bisa. Oke, baik. Saya coba. Kayak bodohin rakyat aja. Pak Selamat, kata Pak Jokowi Rakyat ada dibodohin operasi terus. politik, ada nama besar, tapi kayaknya generik ya, nggak to the point atau gimana menurut Anda? Sudah jelas siapa yang dimaksud? Ya, saya kira secara politik dengan menyebut ada tokoh besar di balik isu ijazah ini, Jokowi sedang berupaya memindahkan narasi dari soal fakta ijazah, apakah asli atau palsu, ke soal motif politik di balik tuduhan itu. Tentu saja ini bisa membuat isu menjadi perdebatan tentang politisasi. Karena itu bukan soal hanya legalitas ijazah semata, dari persoalan akademik sekarang digeser menjadi soal politik. Nah, kurangnya nama yang disebut Jokowi, ada nama besar tapi tidak menyebutkan nama, sama saja kemudian menimbulkan spekulasi baru. Jadi rakyat lagi-lagi diberikan PR oleh Jokowi, dan ini menurut saya keengganan untuk menyebut nama, kemudian partai atau lembaga, ini membuat klaimnya terasa menjadi ambigu. Mengapa ambigu? Ya karena tuduhan besar tanpa bukti publik yang dikemukakan oleh Jokowi sendiri itu sama saja kemudian akan mendera dirinya sendiri. Publik akan meminta lagi siapa yang kau maksud. Kira-kira seperti itu. Itu pernyataan. Jadi menurut Anda harusnya Pak Jokowi langsung saja sebutkan namanya. Langsung saja karena menyebut dampaknya itu. akan terjadi. Ya artinya masalah ini jadi berkepanjangan, saling tuding, digeser ke politik. Sehingga publik tidak lagi melihat persoalan ini dari sisi akademik, tapi persoalan politik. Begitu. Apalagi dengan menyebut ada nama besar. Secara implisit
rasanya orang juga tahu tudingan itu diarahkan kemana begitu. Tudingan diarahkan kemana? Pak Bestari kemarin sempat loh komen soal ada partai tertentu yang orkestrasi masalah ijazah Jokowi. Anda masih yakin akan itu nama partainya? Saya kira begini, bahwa orkestrasi, ya saya sitir, orkestrasi itu kita ambil contoh. Isu WUS berapa lama? Dibicarakan di sini. 2 minggu selesai. Isu apa lagi? Yang agak lama, yang sedang-sedang. Setelah WUS ada beberapa, IMIP sebentar. You bisa bayangkan ada satu isu yang bisa digulung melewati tahun, effortnya besar loh. Itu biaya ngegulungnya aja luar biasa itu. Itu satu. Kedua, Mas Roy, kemarin saya sampaikan sama Anda di satu stasiun TV. Anda jangan merasa bahwa Pak Jokowi itu sedang berkonflik dengan Anda. Enggak, dia berkonflik dengan rakyat. Dengerin aja dulu. Dengan rakyat. Minum. Oke. Minum. Udah gak usah. Saya dengerin aja. Kan kita mau bicara ini tentang tadi ada operasi politik gitu ya. Saya mau jelasin. Kemarin sudah saya jelasin, Anda manggut-manggut seperti mengerti. Hari ini kita ulang lagi. Cuman biar didengar oleh mahasiswa dan mahasiswa menjadi cerdas semua. Seperti apa permainan politik itu yang tergambar. Anda sedang berpikir bahwa Pak Jokowi itu sedang berseteru dengan Anda. Enggak, dengan rakyat ya. Anda itu hanya remah-remah kecil dari satu operasi besar yang sedang dijalankan. Kata-kata teman saya, Anda harus paham ini. Enggak. Ibarat satu orkestra, ada gitar, ada gendang, ada sebagainya. Anda cuma senar tali satu. Gak apa-apa, senar bisa goyangkan yang besar gak apa-apa. Inilah kemudian. Ya mengakui kan berarti. Apanya? Mending jadi gajah. Mending semut kecil bisa membunuh gajah. Gajah gak punya ijazah. Ya, tapi Anda terjebak dalam permainan para orang-orang yang sedang menggunakan Anda tanpa Anda sadari, dan Anda merasa besar, bangga. Saya berhadapan dengan orang besar. Saya kecil kok, saya kecil, nggak pernah merasa besar. Iya memang kecil. Kalau gede Anda gimana? Nggak muat nanti kursinya situ. Kecil ngakuin kecil daripada kecil ngakuin besar. Tenang dulu. Kegugupan Anda ini menandakan bahwa Anda sedang menyadari bahwa hari ini Anda dimanfaatkan oleh politik. Waduh, enggak. Benar, udahlah kemarin Anda juga sudah masuk politik ngapain? Ini jadi bawa politik kan begini. Anda tadi mengatakan apa benar? Ya seperti itu. Ada tadi yang disitir oleh Kakanda Ginting, ya sebagai seorang akademis, tentang ngomong dong langsung. Iya. Politik nggak begitu kayaknya, Bang. Wah. Kenapa? Politik kotor itu. Selalu saja politik itu dapat dirasakan, tapi tidak dapat dia dipegang. Kita bisa. Oh, ini perasaan. Jadi ini bukan dagang mangga, Om. Iya. Anda berpikirnya bahwa hari ini Anda sedang berdagang mangga. Jangan bisa dipegang-pegang, dipilih. Saya 15 tahun udah di politik, udah ngerti. Sudahlah. Nah, apalagi Anda orang politik pernah jadi menteri. Iya. Betul ya? Di partai mana? Makanya saya di partai mana itu dulu? Loh, saya partai. Ya saya mau nanya. Kenapa? Partai mana? Ngapain harus nyebut-nyebut saya partai? Enggak punya. Nanya aja nggak boleh. Kalau Pak Jokowi suruh jawab. Loh iya. Kalau buka rekening ntar dulu. Loh iya, dia pejabat publik. Inilah maksud saya yang mau kalau saya bukan sampaikan begini, Mas. Nggak ngerti undang-undang nih. Bukan. Aduh, yang mau saya sampaikan begini. Jangan pilih partainya deh. Yang mau saya sampaikan hari ini. Konyol banget. Udah panik. Oke, konyol banget. Jadi hari ini yang ingin saya sampaikan. Partai gajah. Atas isu rekening itu, ini saatnya karena sudah diketahui. Anda boleh kemudian menggedor kembali. Oke, baik. Jangan lupa kita. Bang Rey, jadi menurut Bang Rey sendiri, Mas Roy ini lagi digunakan oleh partai, ditunggangi atau gimana? Atau riding the wave aja sama partai, seperti disebutkan oleh Pak Jokowi? Ini jangan-jangan perasaan Pak Jokowi juga. Nah itu. Ya, itu satu. Kalau dipakai argumennya Pak Jokowi sebetulnya. Pertama kan begini ya. Ini udah dua ini, Pak Jokowi itu selalu tertutup. Satu soal ijazahnya sendiri, ya. Yang kedua beliau melontarkan isu soal ada orang di belakangnya. Ditanya siapa? Diam.
Nah, kalau pakai dalilnya Pak Jokowi yang menuduh, yang membuktikan, Nah itu. mestinya Pak Jokowi yang harus membuktikan. Siapa Dan yang menyatakan dituduh kepada oleh Pak Jokowi? Nah itu makanya. Silakan yang dituduh itu berbicara. Lah, Apa yang kalah ini kelihatan? logikanya Ya kebalik. enggak? Oke. Enggak dong. Ini Anda saya menuduh Pak Jokowi, Yang ijazahnya menuduh yang- palsu. Kan Enggak, begitu? enggak connect ini. Enggak Enggak connect. Connect dong. Oke. Yang saya mau katakan Apa? begini, kalau mau pakai dalilnya Pak Jokowi terkait dengan istilah beliau yang menuduhlah yang Ya. membuktikan, Ya. sekarang saya mau katakan terkait dengan isu soal Pak Jokowi menyebut ada aktor di belakang apa Kebutuhan isu ijazah, Anda terhadap ijazah itu ini, apa? maka pakai dalilnya Pak Jokowi, Pak Jokowi lah yang harus membuktikannya. Iya. Iya. Nah sekarang Pak Jokowi nggak mau Ada buktikan. nggak yang dituduhkan? Kalau kawan-kawan yang Nggak ada. mendalilkan soal ijazah Pak Jokowi itu palsu, jelas. Jelas nih Mereka palsu nih. menyebut Mana ini. itu aslinya? Ini. Orang itu fotokopi Ini. kok. Ini. Justru Ya karena kan? aslinya Ada, fotokopi. data-datanya Gimana kuat. kita disebut itu Karena asli? data-datanya- Malu kita ditonton mahasiswa. Karena begini. data-datanya Aslinya kuat. Anda fotokopi Sebentar. Anda sebut sebagai Karena asli. data-data- Aduh. Sebentar ya. Gimana Oke, yuk? sebentar. Kita dengarkan dulu analisa. Karena data-datanya kuat, Goib ke SMK. masyarakat mulai tertarik. Oke. Ya. Karena ini Atas jelas. penghasutan itu toh. Nah sekarang kita mau tanyakan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi tolong sebutkan dua saja dulu. Ciri yang menyebut bahwa ada aktor di belakang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Ya. Surya. Ini nggak ada sama sekali. Munafik kok dia. Jadi menurut Anda kenapa Pak Jokowi tidak langsung to the point? Siapa yang dia maksud? Ya karena memang itu udah gaya dari dulu kan. Jadi dia menuntut Roy Suryo ini membuktikan ijazahnya dan dilakukan. Iya. Oleh mereka ini loh, ini. Nih, Sementara yang palsu Pak nih. Jokowi menuduh bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini berada di dalam skenario besar politik Ya, lapor dong. tanpa ada satupun indikator yang Iya, disebutkan. lapor dong. Apa Kadang-kadang indikatornya? nggak jelas juga barang ini. Harusnya Pak Jokowi. Loh, iya. yang harus membuktikan katanya Pak Isyam. Harusnya Dia Pak Jokowi yang terpapar membuktikan, you ini. bukan dari kelompok yang mempersoalkan. Gampang ditebak lagi kata Pak Jokowi. Ini kalau lihat pembicara ada di sini semua ini, Bang sama saya selalu dari dulu sejak zaman reformasi kita ya. Ya. Ah, tapi pada waktu itu dalam posisi sebagai pengamat properti. Pengamat properti. Sekarang Jadi gini, pengamat politik. sekarang pengamat politik. Oke. Kita ini sekarang ini terjebak. Mas Suryo terjebak, teman-teman semua terjebak ini. Pada saat Golkar, karena saya di sini sebagai senior Golkar, bajunya aja kuning. Oh jelas. Jelas kan? Ini jelas. Tampak nyata. Nah, Yakin. tampaknya. Golkar itu ada 3 golongan di sana. Ada ABRI yang sekarang TNI Polri, ada yang namanya pegawai negeri, yang namanya ASN, dan ada golongan. Saya golongan pengusaha. Oke. Pada saat itu, di dalam frame kita semuanya, kita menjadi insan pembangunan. Oke. Itu di script pada zaman Orde Baru. Begitu kita reformasi, berubah otaknya orang Indonesia ini semuanya. Dan saya ikut di dalam proses perubahan Kaitannya dengan dan- kasusnya nanti Jokowi? nanti ada kaitannya. Apa? Oke. Undang-Undang Dasar 45, kita reformasi politik ini, kita bikin Undang-Undang Dasar 2002, maka kita bukan lagi menjadi insan-insan pembangunan, tetapi menjadi insan politik. Saat itulah rakyat Indonesia berubah otaknya. Kalau kita dulu sekarang berbicara selalu pembangunan, politik baru kita bicarakan setahun sebelum pemilu. Sekarang 5 tahun kita bicara politik. Oke. Inilah akibat daripada perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu. Oke. Yang memang seharusnya kita harus evaluasi kembali. Di sini saya mengatakan tidak perlu ada yang ribut. Kalau Dibilang Kalau bahwa Jokowinya ada jelas. Pak Jokowi mengatakan ada apa tadi politik orang apa? besar. Ya, Orang besar politik. Oke. Kalau saya bukan orang besar, lebih besar. Lebih besar. Karena memang kita sekarang rakyat ini sedang diolah. Oleh siapa? Oleh asing. Saya sebut asing. Oke. Bukan kita. Mas Suryo, Roy Suryo ini saya kenal sudah zaman lama ini. Iyalah. Aktivis kita Oke. kan waktu itu. Setuju. Nah, itu tidak sadar bahwa Oke. dia di skenario. Bukan sama, mohon maaf, bukan oleh partai yang tadi
rasa-rasanya kita tahu Oke. juga ya. Oke. Lebih besar Baik. dari itu yang Baik, baik. mempolitasi apa? Indonesia Oke, yang baik. Saya ke Mas Umam menurut Anda sendiri. Asik bermain ini. Melalui ijazah. Sebentar dulu. Politik ini yang namanya insan politik. Aku ngomong dulu. Silakan, Mbak. Mas, menurut Anda sendiri, kasus dari ijazah Jokowi ini intrik politik atau murni kasus hukum? Karena partai Anda selalu dibawa-bawa. Jawaban Anda samar-samar sih. Nanti dijawab, boleh lihat saya kembali saudara.